Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, seringkali kita mencari ketenangan dan makna. Bagi umat Muslim, sholat lebih dari sekadar ritual. Ia adalah jembatan yang menghubungkan hamba dengan penciptanya, sekaligus sumber manfaat luar biasa yang kerap tak disadari. Mari kita selami rahasia di balik setiap gerakan sholat, dari takbir hingga salam, dan temukan bagaimana ia menyeimbangkan tubuh dan jiwa kita. Harmoni tubuh dan pikiran dalam gerakan sholat. Setiap gerakan dalam sholat, dari awal hingga akhir, dirancang dengan presisi yang mengejutkan. Ini bukan sekadar gerakan fisik, melainkan serangkaian postur yang secara ilmiah terbukti memiliki dampak positif pada kesehatan. Takbiratul Ihram, memulai dengan ketenangan. Ketika kita mengangkat kedua tangan sejajar telinga saat takbiratul ihram, ini adalah isyarat pelepasan diri dari kesibukan dunia. Secara fisik, gerakan ini membuka dada, melancarkan pernapasan, dan menyiapkan tubuh untuk fokus. Secara spiritual, ini adalah momen penyerahan diri, di mana kita mengakui kebesaran Allah dan mengesampingkan segala urusan duniawi. Ini seperti tombol reset yang memfokuskan pikiran kita pada kehadiran Tuhan. Berdiri, qiyam pilar kekuatan dan konsentrasi. Dalam posisi berdiri tegak, qiyam, kita melatih postur tubuh yang benar. Otot-otot inti bekerja untuk menjaga keseimbangan, membantu memperkuat tulang belakang dan meningkatkan sirkulasi darah. Secara mental, berdiri tegak melambangkan kekokohan dan kemantapan hati dalam beribadah. Disinilah kita membaca ayat-ayat Al-Quran, sebuah latihan konsentrasi yang menenangkan pikiran dan meredakan stres. Ruku, menunduk dalam kerendahan hati. Gerakan ruku, membungkuk dengan punggung lurus dan tangan menyentuh lutut, adalah simbol kerendahan hati dan pengagungan. Secara fisik, ruku, meregangkan otot-otot punggung, paha belakang, dan betis. Ini membantu mengurangi ketegangan pada tulang belakang, melancarkan aliran darah ke otak dan organ-organ atas, serta meningkatkan fleksibilitas sendi. Spiritualnya, ruku, mengingatkan kita akan keagungan Allah dan betapa kecilnya kita di hadapannya. Itidal, kembali tegak dengan penuh syukur. Setelah ruku, kita kembali tegak, itidal. Gerakan ini melancarkan sirkulasi darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Otot-otot yang diregangkan saat ruku, kini kembali ke posisi semula, membantu memulihkan energi. Secara spiritual, itidal adalah momen untuk bersyukur atas nikmat dan kebaikan yang telah diberikan Allah. Sujud, puncak ketenangan dan kedekatan. Sujud adalah puncak dari sholat, di mana dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki menyentuh lantai. Ini adalah posisi paling rendah dan paling dekat dengan Allah. Secara fisik, sujud meningkatkan aliran darah ke otak, yang dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif, memori, dan konsentrasi. Posisi ini juga meredakan tekanan pada punggung dan leher, serta meregangkan sendi-sendi tubuh. Spiritualnya, sujud adalah simbol penyerahan diri total, kerendahan hati yang paling dalam, dan tempat terbaik untuk memanjatkan doa. Duduk di antara dua sujud, istirahat dan refleksi. Setelah sujud pertama, kita duduk di antara dua sujud. Ini adalah momen istirahat sejenak, namun penuh makna. Secara fisik, posisi ini melatih keseimbangan dan fleksibilitas sendi pinggul dan lutut. Secara spiritual, ini adalah waktu untuk memohon ampunan, rahmat, dan petunjuk dari Allah. Doa, Robbighfirli warhamni, adalah permohonan yang meliputi segala aspek kehidupan. Tasyahud, mengakhiri dengan salam dan keberkahan. Gerakan tasyahud adalah saat kita duduk dengan kaki kiri ditekuk di bawah tubuh dan kaki kanan tegak. Ini melatih fleksibilitas pergelangan kaki dan lutut. Pada saat tasyahud, kita mengucapkan kalimat-kalimat pujian, sholawat kepada Nabi Muhammad, dan doa-doa. Ini adalah penutup yang khusyuk, sebelum akhirnya mengucapkan salam. Salam, menoleh ke kanan dan ke kiri, adalah isyarat perdamaian dan doa keberkahan bagi semua makhluk. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menyebarkan kebaikan dan perdamaian di sekitar kita. Manfaat spiritual, lebih dari sekadar gerakan. Di balik setiap gerakan fisik, ada dimensi spiritual yang jauh lebih dalam. Disiplin diri dan manajemen waktu, sholat 5 waktu menanamkan disiplin yang kuat dalam diri seorang muslim. Ini melatih kita untuk mengatur waktu, memprioritaskan ibadah, dan menjadi lebih teratur dalam kehidupan sehari-hari. Ketenangan batin dan penawar stres. Dalam dunia yang serba cepat, sholat adalah oasis ketenangan. Fokus pada gerakan dan bacaan, serta komunikasi langsung dengan Allah, adalah cara efektif untuk meredakan stres, kecemasan, dan kegelisahan.
Ia memberikan jeda yang sangat dibutuhkan dari tuntutan duniawi. Pembersihan jiwa dan peningkatan moral. Setiap sholat adalah kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Ketika kita bersimpu di hadapan Allah, kita diingatkan untuk selalu berbuat baik, menjauhi keburukan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sholat yang khusyuk akan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Koneksi tak terbatas dengan Sang Pencipta. Sholat adalah jembatan langsung ke Allah, tanpa perantara. Ini adalah momen intim di mana kita bisa mencurahkan segala keluh kesah, memohon pertolongan, dan bersyukur. Rasa keterhubungan ini memberikan kekuatan, harapan, dan keyakinan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Membangun komunitas dan persatuan. Sholat berjamaah, terutama di masjid, menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan di antara umat Muslim. Tanpa memandang status sosial atau latar belakang, semua berdiri sejajar, menghadap satu arah, menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat. Kesimpulan. Rahasia di balik gerakan sholat adalah perpaduan sempurna antara disiplin fisik dan pengayaan spiritual. Ia adalah latihan holistik yang merawat tubuh, menenangkan pikiran, dan menyuburkan jiwa. Dengan memahami dan menghayati setiap gerakannya, sholat bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan sebuah anugerah yang tak ternilai, membawa kita pada kehidupan yang lebih seimbang, bermakna, dan penuh kedamaian.